Saat kabut mulai menipis dan malam bertambah sunyi, Raka Aryasena berdiri di atas tubuh musuh bertopeng yang kini terkapar lemah. Topeng putih emas yang pecah menyingkapkan wajah seorang lelaki muda, penuh luka lama, tatapannya membakar penuh dendam dan kesedihan. Aruna mendekat, waspada. Raka, suara berat. Siapa kau sebenarnya? Kenapa kau bisa menggunakan jalur energi Tin Lok Sen? Lelaki itu mengerang, darah mengalir dari sudut bibirnya, namun ia tetap memandang tajam. Lelaki bertopeng. Namaku, Suradipa. Aku, darah yang dilupakan oleh keluarga Bayang Emas. Raka tertegun. Nama itu, tidak asing. Suradipa melanjutkan dengan suara gemetar. Nenekku, adik dari Selasih. Ia diasingkan, karena dianggap mencemari darah suci penjaga hutan. Karena itu, aku tumbuh dalam kebencian, mencari warisan yang seharusnya juga menjadi hakku. Aruna memandang guru dan musuhnya bergantian, merasakan gelombang emosi yang berat. Raka, menahan gejolak dalam dadanya, akhirnya bertanya. Kalau begitu, kau keluargaku. Suradipa mendesah lemah. Keluarga yang dibuang. Tiba-tiba, hawa di sekitar mereka berubah. Udara menjadi berat, namun terasa suci. Cahaya emas yang lembut turun perlahan dari langit gelap, membentuk siluet seorang makhluk, Bayang Emas, leluhur agung mereka. Bayang Emas berbicara, suaranya bergema dari seluruh penjuru hutan. Anak-anakku, dosa masa lalu bukan untuk diwariskan dalam kebencian. Darah penyeimbang tidak boleh saling menghancurkan. Kalian adalah penjaga cahaya, bukan perusak dunia. Bayang Emas melangkah mendekati tubuh Suradipa, mengangkat tangannya yang bersinar. Luka Suradipa perlahan menutup, nafasnya menjadi stabil. Raka berlutut dengan hormat, Aruna mengikutinya. Bayang Emas melanjutkan. Raka Aryasena, aku memilihmu untuk membangkitkan kembali lembah cahaya, menjaga keseimbangan. Tapi Suradipa juga anakku. Bimbing dia, jika kau mampu. Karena kelak, badai besar akan datang dari balik lautan. Kalian butuh satu sama lain. Cahaya itu kemudian menghilang perlahan, meninggalkan kehangatan aneh di malam yang dingin. Raka memandang Suradipa yang kini tertunduk, tanpa kekuatan. Raka, tegas namun penuh kasih. Berdirilah, Suradipa. Darah yang sama mengalir dalam dirimu. Bukan dendam yang akan kita wariskan, tapi perlindungan untuk dunia ini. Aruna tersenyum kecil, melihat bagaimana gurunya memilih jalan kebijaksanaan, bukan kemarahan. Malam itu, di pinggiran hutan, dua darah penyeimbang cahaya akhirnya kembali dalam satu garis takdir. Beberapa hari setelah pertempuran itu, Raka Aryasena, Aruna, dan Suradipa akhirnya tiba di kerajaan Ardana. Mereka disambut dengan penuh kehormatan, namun suasana terasa sedikit tegang, terutama karena kedatangan rombongan dari kerajaan Sindunata yang masih penasaran terhadap tabib misterius. Di balairung megah kerajaan, di hadapan Raja Darmawijaya, para bangsawan, dan utusan asing, Raka pun berbicara untuk menjelaskan dengan tegas. Raka Aryasena, suara tenang namun penuh wibawa. Selama ini, lembah cahaya bukanlah tempat terbuka untuk umum. Tidak ada satupun murid yang datang dengan keinginan sendiri. Setiap murid yang belajar di sana, adalah pilihan kami. Para bangsawan dan utusan saling berpandangan. Raka melanjutkan. Bahkan, setiap utusan dari kerajaan Ardana yang pernah dikirim, mereka bukan sekadar pengantar. Mereka adalah orang-orang yang telah kuperiksa dan kupilih untuk menjaga rahasia dan kemurnian lembah. Raja Darmawijaya mengangguk kecil, memberi isyarat bahwa ia mendukung sepenuhnya keputusan Raka. Raka, lembah cahaya bukan sekadar sekolah atau tempat pelatihan. Itu adalah tempat suci, tempat di mana keseimbangan dunia dirawat. Tanpa izin dariku,
Tidak ada seorang pun yang dapat menginjakkan kaki di sana, apalagi menjadi murid. Adipati Wangsara dari Sindunata sempat ingin membantah, namun menahan diri setelah melihat tatapan tegas Raja Darmawijaya sendiri. Raka menutup penjelasannya. Kami tidak akan membiarkan keserakahan atau ambisi pribadi mencemari apa yang telah diwariskan leluhur kami. Siapapun yang mencoba melanggarnya, akan berhadapan dengan kutukan alam itu sendiri. Suasana balairung menjadi sunyi. Tak ada yang berani berbicara melawan. Karena semua bisa merasakan bahwa Raka bukan sekadar bicara, dia menjaga sesuatu yang lebih besar daripada sekadar kekuasaan atau ilmu. Malam harinya, Raka, Aruna, dan Suradipa beristirahat di rumah tamu kerajaan, menyusun rencana untuk masa depan Lembah Cahaya, rencana yang kini harus lebih hati-hati, karena dunia luar sudah mulai mengendus keberadaan mereka. Malam itu, di balkon kamar tamu kerajaan Ardana, Raka Aryasena, Aruna, dan Suradipa duduk dalam keheningan, hanya ditemani suara angin yang menggerakkan tirai tipis. Tiba-tiba, 3 bayangan hitam berkelebat cepat di kejauhan, mengarah ke barat, ke arah yang hanya Raka ketahui betul, menuju Lembah Cahaya. Aruna yang peka terhadap gerakan itu sempat hendak berdiri, namun Raka hanya mengangkat tangannya, menahan. Raka tersenyum pahit, senyum yang bukan karena kemenangan, melainkan karena memahami betapa naifnya manusia ketika dibutakan rasa ingin tahu. Mereka, tabib-tabib dari Sindunata, bisik Raka, nadanya seolah menyimpan berjuta rahasia. Aku sudah tahu niat mereka sejak siang tadi, rasa ingin tahu bisa menjadi berkah, atau kutukan. Suradipa menatap gurunya dengan ragu, "Guru, apakah kita harus membiarkan mereka?" "Raka, biarkan Lembah Cahaya yang memutuskan nasib mereka. Tempat itu hidup dan menjaga dirinya sendiri." Sementara itu, di sisi lain dunia, 3 sosok berjubah gelap menembus malam menuju jantung tersembunyi lembah. Mereka bergerak cepat, menapaki jalan setapak, menuruni lereng, dan akhirnya berdiri di depan hamparan luas yang sunyi, Lembah Cahaya. Namun yang mereka temui bukanlah gemerlap rahasia atau keajaiban tersembunyi. Hanya hamparan rumput, pepohonan yang berbisik dihempas angin malam, dan langit kelam tanpa bulan. Tabib pertama, dengan napas berat, berbisik, "Apakah ini Lembah Cahaya? Mana sekolah rahasia itu?" Tabib kedua, dengan nada penuh kekecewaan, menimpali, "Mungkin mereka memindahkannya, atau mungkin ini semua hanya dongeng untuk menipu kita." Tabib ketiga, yang paling muda dan paling rakus, melangkah maju, mencoba meraba tanah, berharap menemukan sesuatu. Namun saat itulah, udara di sekeliling mereka berubah. Tanah di bawah kaki mereka bergetar perlahan, seolah bernafas. Siluet pepohonan menjadi lebih tinggi dan gelap, seakan bergerak mendekat. Suara angin berubah menjadi bisikan ribuan lidah asing, tak terbaca, namun mengancam. Seketika, dari balik bayang-bayang pepohonan, muncul sosok-sosok kelam, tak berbentuk jelas, hanya berupa gumpalan kabut gelap yang bergerak seperti makhluk hidup. Sebelum ketiga tabib itu bisa melarikan diri, angin tajam seperti cambuk menghantam tubuh mereka, menghempaskan mereka jauh ke dalam jurang kegelapan di tengah lembah. Mereka berteriak, namun suara mereka langsung ditelan keheningan. Tak ada gema, tak ada jejak, Lembah Cahaya telah menutup dirinya kembali. Di mana mereka berada sekarang, tiada seorang pun tahu. Karena Lembah Cahaya adalah tempat suci yang tidak mengampuni keserakahan. Kembali ke balkon istana Ardana. Raka menutup matanya sejenak, seolah mengucapkan doa untuk ketiga tabib yang hilang dalam kegelapan. "Raka, manusia seringkali lupa, ada tempat yang tak boleh disentuh tanpa izin, dan Lembah Cahaya adalah salah satunya.
Aruna dan Suradipa saling berpandangan. Keduanya sadar, perjalanan mereka ke depan akan semakin berat, karena dunia luar, cepat atau lambat, pasti akan kembali menguji batas kesabaran dan keteguhan mereka. Malam itu pun berlalu dengan angin yang menderu, membawa janji akan masa depan yang penuh cobaan dan keajaiban. Bersambung.